Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam seri yang baru, yaitu pelajaran hayat dari Injil Yohanes. Saya berharap sebelum Bapak Ibu meneruskan mendengarkan dan menikmati berita ini, terlebih dahulu Bapak Ibu boleh membaca Injil Yohanes pasal yang pertama, dan Bapak Ibu juga bisa membacanya bersama-sama saya di dalam link yang ada di deskripsi video ini. Jadi setelah Bapak Ibu saudara-saudari membaca Injil Yohanes pasal yang pertama, maka Bapak Ibu akan lebih jelas lagi bagaimana kita menikmati kebenaran yang disingkapkan melalui pelajaran hayat Injil Yohanes ini. Puji Tuhan, dan sebelum kita memasuki beritanya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini Engkau memberi kesempatan kembali kepada kami untuk kami menikmati penyingkapan kebenaran di dalam Injil Yohanes. Tuhan, rahmati kami semua saat ini, singkapkan selubung kami, dan biarlah kami mendapatkan Dikau sebagai roh hikmat dan wahyu yang menerangi dan memberkati kami semua, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan, terpujilah namamu, dan di dalam namamu yang berkuasa kami sudah berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita akan memasuki berita yang pertama, dan kita akan masuk di dalam pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini, kita akan mengetahui bahwa apa yang kita nikmati saat ini merupakan satu intisari, merupakan satu pelajaran yang hakiki dari Injil Yohanes. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh menganggap bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari baru mendengar berita ini untuk yang pertama kali. Maksud saya bagaimana? Maksud saya adalah Bapak, Ibu, saudara-saudari hanya perlu terbuka kepada kebenaran yang disingkapkan saat ini, sehingga hal ini akan memudahkan kita untuk dapat mengerti dan memahami. Dan selanjutnya kita akan dibawa ke dalam seluruh kehendak Allah yang tercakup di dalam Injil Yohanes. Puji Tuhan, di dalam pendahuluan ini, saudara-saudari, kita perlu memiliki pandangan yang menyeluruh atas Alkitab, yaitu bahwa berulang-ulang pada waktu yang lampau, kita telah memberitakan bahwa Alkitab meliputi dua hal yang pokok, yaitu Kristus dan gereja. Jadi Bapak, Ibu, saudari, saat kita datang kepada Alkitab, saat kita datang kepada firman, kita sesungguhnya harus hanya menemukan dua hal yang pokok yang menjadi satu inti di dalam Alkitab, yaitu Kristus dan gereja. Memang ada hal-hal lain yang bisa kita temukan, tetapi sesungguhnya Alkitab adalah berintikan Kristus dan gereja. Atau juga bila ditinjau dari sudut yang lain, maka Alkitab adalah kitab hayat dan kitab pembangunan. Sewaktu membicarakan Kristus dan gereja, kita harus menyadari bahwa Kristus itu hayat dan gereja itu pembangunan. Tanpa mengenal Kristus itu hayat
dan gereja itu pembangunan, maka ungkapan dan istilah-istilah ini hanya akan menjadi satu istilah-istilah doktrinal saja. Mari kita maju. Apakah Kristus? Di dalam Kolose pasal 3 ayat 4, Kristus itulah hayat kita. Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kemudian kita akan maju lagi. Apakah gereja? Gereja itulah pembangunan Allah. Alkitab itu sangatlah selaras jika kita membacanya dengan pandangan yang menembus ke dalam dan dengan visi surgawi. Maka kita akan menemukan bahwa Alkitab dimulai dari hayat dan pembangunan. Dalam Kejadian pasal 2, kita nampak hayat dan pembangunan. Yaitu segera setelah penciptaan manusia, hayat ditampilkan. Setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia menempatkan manusia dalam sebuah taman di depan pohon hayat. Kejadian pasal 2 ayat 7-9. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah pohon hayat disebut, menyusullah sungai yang mengalir dan 3 benda yang berharga, yaitu emas, damar bedolah atau mutiara, dan batu krisopras, yaitu sejenis batu permata. Menurut Wahyu Alkitab yang lebih lanjut, khususnya di dalam Wahyu pasal 21, benda-benda yang berharga ini adalah untuk pembangunan Allah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 22, kita menjumpai sebutan yang khas mengenai pembangunan. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Allah mengambil sebuah tulang rusuk Adam dan memakainya untuk membangun seorang istri bagi Adam. Jadi, laki-laki itu diciptakan, sedangkan perempuan itu dibangun. Dalam Kejadian pasal 2, kita mendapatkan hayat, benda-benda yang dihasilkan oleh aliran hayat, dan pembangunan seorang istri. Jadi, dalam Kejadian pasal 2, terkandung hayat dan pembangunan. Kitab Wahyu juga membicarakan hayat. Wahyu pasal 2 ayat 7 mengatakan, siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan atau pohon hayat yang ada di taman Firdaus Allah. Ini pasti mengacu kepada pohon hayat di dalam Kejadian pasal 2. Kemudian di dalam Wahyu pasal 2 ayat 17 mengatakan, siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Saudara-saudari, ayat ini menyinggung sebuah batu, yang menurut Alkitab bukan untuk tujuan lain kecuali pembangunan. Dalam 2 pasal terakhir dari kitab Wahyu, yakni 2 pasal yang terakhir dari Alkitab, kita nampak pembangunan Yerusalem baru.
Di Yerusalem baru sungai hayat mengalir dan pohon hayat bertumbuh di sungai itu. Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi jelaslah bahwa Alkitab berakhir seperti permulaannya, yakni dengan hayat dan pembangunan. Antara kitab Kejadian dan kitab Wahyu, dua ujung dari Alkitab, ada celah yang lebar dan jarak yang besar. Lalu apakah yang menjembatani celah ini? Inilah Injil Yohanes. Kitab Yohanes dimulai dengan kata pada mulanya. Namun kalau Anda membaca kitab Injil ini dengan cermat, Anda akan mengetahui bahwa sejarah yang tercatat di dalam kitab ini tidak ada akhirnya. Kitab ini dimulai dari kekekalan yang lampau, yaitu kekekalan azali, dan diteruskan sampai kekekalan yang akan datang, yaitu kekekalan abadi yang tanpa batas. Jadi kitab Injil Yohanes ini menjembatani jarak antara kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Kita telah melihat bahwa Alkitab berawal dan berakhir dengan hayat dan pembangunan. Injil Yohanes sebagai jembatan antara dua ujung Alkitab juga merupakan kitab hayat dan pembangunan. Beberapa kalimat pada Yohanes pasal 1 akan meyakinkan kita dengan satu fakta. Pada mulanya ada firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 4. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam dia ada hidup, yaitu hayat, dan hidup itu adalah terang manusia. Injil Yohanes tidak mengatakan pada mulanya ada doktrin dan dalam doktrin ada pengetahuan. Tidak, kitab ini mencantumkan bahwa pada mulanya ada firman. Firman itulah Allah. Dalam persona ini firman yang adalah Allah ada hayat. Jadi dalam pasal 1 kita telah menjumpai hayat. Dan selanjutnya di dalam Yohanes 1 ayat 42 membicarakan sebuah batu. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ketika Simon dibawa oleh Andreas saudaranya ke hadapan Tuhan, Tuhan memberi Simon satu nama baru, yaitu Kefas, yang berarti batu. Dalam pasal yang sama, kita diberitahu bahwa di dalam Tuhan ada hayat dan seorang dari murid-muridnya telah menjadi batu. Apa artinya ini? Ini berarti selain menghidupkan, mengaktifkan, dan melahirkan kembali, hayat juga akan mengubah. Hayat akan mengubah setiap orang yang percaya menjadi batu-batu. Lalu apa tujuan dan fungsi batu? Di dalam Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia." Tuhan berkata kepada Natanael, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia." Orang-orang Yahudi pada saat itu mengetahui maksud perkataan ini. Karena ini justru merupakan penggenapan dari mimpi Yakub
yang tertulis di dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Saudara-saudari, di dalam mimpinya, Yakub melihat sebuah tangga didirikan di bumi. Ujungnya sampai di langit, dan malaikat-malaikat Allah naik turun di atasnya. Itu di ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Lalu Yakub menamai tempat itu, tempat di mana ia bermimpi itu, dinamainya Betel. Itu ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz, yang artinya Betel ini adalah rumah Allah. Yakub tidur semalaman berbantal batu. Pagi-pagi dia bangun dan menuangkan minyak ke atas batu tersebut serta menamai tempat itu Betel. Tuhan Yesus menyinggung mimpi Yakub sewaktu berkata kepada Natanael. Jadi dalam terang ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat di dalam Yohanes pasal 1 ini, kita bisa nampak bahwa Injil Yohanes berkaitan dengan hayat dan pembangunan. Kita telah nampak bahwa Kejadian pasal 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat ini membicarakan pembangunan seorang istri mempelai perempuan Adam. Injil Yohanes pun menyinggung tentang mempelai perempuan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 29. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita
mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Siapakah mempelai perempuan? Menurut Yohanes pasal 3, semua orang yang dilahirkan kembali disusun menjadi mempelai perempuan itu. Selain itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan pergi untuk menyediakan banyak tempat tinggal di rumah Bapa. Dan jika kita mengasihi Tuhan, Dia akan datang dengan Bapa dan tinggal bersama kita. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Bila kita mempelajari Yohanes pasal 14 ini, kita akan jelas bahwa ini ditujukan pada pembangunan kediaman Allah yang kekal. Sebuah bangunan yang berisi banyak kediaman. Karena itu, Injil Yohanes seluruhnya adalah tentang hayat dan pembangunan. Jika Anda ingin memahami maksud Alkitab, maka Injil Yohanes ini tidak boleh Anda kesampingkan. Justru kitab inilah yang merupakan kunci untuk membuka seluruh Alkitab. Kita telah melihat bahwa Kristus adalah hayat dan gereja adalah pembangunan. Tetapi, apakah hayat? Memang benar mengatakan hayat itulah Kristus dan Kristus itulah hayat. Namun kita harus mengenal bahwa hayat adalah Kristus Sang Allah yang disalurkan ke dalam kita. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa Kristus itulah hayat, namun tidak semuanya mempunyai pengalaman ini. Pengalaman yang sejati ialah mengenal Kristus sebagai Allah sendiri yang disalurkan ke dalam kita. Saudara-saudari, inilah hayat. Tanpa memiliki pengenalan ini, kata hayat hanya akan berupa istilah bagi Anda. Hayat itulah Allah Tritunggal yang disalurkan dan digarapkan ke dalam diri kita. Kita boleh mengambil contoh tentang perihal minum segelas arak sebagai perumpamaan. Andaikan saya minum 1 gelas besar arak, beberapa saat kemudian wajah saya pasti menjadi merah karena reaksi dari arak. Saya akan menjadi berani, bergejolak, dan tidak menguasai diri. Itu karena arak telah menjadi hayat saya. Namun apabila saya hanya mempelajari arti kata arak, membahasnya siang malam sehingga memperoleh sedikit pengetahuan tentang arak, saya tetap tidak mengalami apa-apa. Arak itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Sebaliknya, jika Anda melupakan pembahasan mengenai arak, setiap hari Anda hanya tahu minum segelas besar arak. Anda tahu apa itu arak, karena arak itu akan tersalur ke dalam Anda dan membuat Anda riang bergejolak. Contoh ini memang kurang baik. Namun saya berharap ini akan cukup jelas untuk menjelaskan perbedaan antara pengetahuan dengan pengalaman. Janganlah membicarakan hayat tanpa memahami hayat. Apakah pemahaman akan hayat, yaitu Allah Tritunggal yang hidup digarapkan ke dalam kita. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita membicarakan hayat, tetapi Dia malah menegaskan bahwa Dia itulah roti hayat dan kita perlu memakan Dia. Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku.
Dia pun menegaskan pula bahwa Dia memberikan air hayat dan kita perlu meminum air ini. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kemudian di Yohanes 4 ayat 14. "Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Bila Anda makan roti ini, pasti roti ini akan tergarap ke dalam Anda. Bila Anda minum air ini akan meresap ke dalam Anda. Anda tidak hanya ada roti dan air, Anda bahkan memiliki hayat. Anda akan memiliki Kristus sebagai hayat. Dan Anda akan memiliki Kristus sebagai Allah Tritunggal yang tersalur dan tergarap ke dalam Anda. Tidak perlu kita mewarnai wajah kita. Minum saja arak surgawi, maka wajah Anda akan kelihatan merah. Jangan berpura-pura gembira, sedangkan sebenarnya di dalam batin Anda dirundung duka cita. Asal Anda menyadari bahwa Allah Tritunggal sudah masuk ke dalam Anda, dengan sendirinya Anda akan gembira dan sukacita Anda akan penuh. Inilah hayat itu. Dan sekarang kita akan mengetahui apakah pembangunan. Sebagian besar dari kita sudah biasa mendengar istilah pembangunan ini. Apakah arti pembangunan? Mungkin sebelum membaca berita ini, tidak ada orang yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Menurut pengertian Anda, apa arti kata pembangunan ini? Mungkin secara doktrinal, ada yang bisa menjawab dengan mudah. Mungkin dengan mengutip dari kitab Efesus atau kitab-kitab lain dalam Alkitab. Tetapi menjawab secara real tidaklah mudah. Sebenarnya pembangunan ialah perluasan Allah. Ya, pembangunan ialah perluasan Allah. Dan pembangunan adalah mengekspresikan Allah secara korporat. Kita telah nampak bahwa hayat adalah Allah sendiri yang tergarap ke dalam kita. Jika Allah Tritunggal benar-benar telah tergarap ke dalam kita, pastilah terjadi perkembangan dan perluasan Allah. Kita harus terus mengingat bahwa Allah tidak menciptakan sepasang manusia, tetapi Allah hanya menciptakan laki-laki. Istri berasal dari suami, yaitu perluasan dari suaminya. Itulah pembangunan. Hawa sebagai istri Adam merupakan pembangunan Allah, dan pembangunan ini adalah perluasan Adam. Adam ialah gambar Allah. Adam ialah gambar dan lambang Allah menjadi manusia. Dan Hawa adalah gambar dan lambang dari pembangunan Allah. Berhubung pembangunan ini merupakan bagian dari Adam, maka tidak dapat disangkal bahwa inilah perkembangan dan perluasan Adam. Kita perlu membaca Alkitab dengan cermat dalam Kejadian pasal 1. Allah itu sendirian. Dan pada akhir kitab Wahyu, Allah berada di pusat kota suci, Yerusalem baru, yang adalah perluasannya. Pada mulanya kita menemukan Allah sendirian tanpa perluasan atau perkembangan apapun. Tetapi zaman demi zaman, generasi demi generasi, Allah telah menggarapkan dirinya ke dalam umat pilihannya. Akhirnya kita akan menjadi bangunannya, suatu bangunan yang merupakan perluasan Allah. Karena itu saudara-saudari, pembangunan ini akan menjadi perkembangan Allah.
Dan perkembangan ini akan mengekspresikan Allah secara korporat. Inilah pembangunan Allah. Pembangunan bukanlah sekedar saya bersandar pada Anda dan Anda bersandar pada saya, atau saudara saling bersandar satu sama lain. Pengertian seperti ini tidaklah cukup. Pembangunan yang wajar dan tepat ialah perkembangan Allah, perluasan Allah Tritunggal yang memungkinkan Allah mengekspresikan dirinya secara korporat. Inilah wahyu Injil Yohanes yang tepat. Injil Yohanes mewahyukan bahwa Allah Tritunggal menyalurkan dirinya ke dalam kaum berimannya, agar kaum beriman menjadi perluasan Allah akibat transfusi dan infusi Allah Tritunggal ke dalam mereka. Perluasan Allah Tritunggal ini adalah perkembangan, pembangunan, dan pengekspresian Allah. Inilah wahyu dalam Injil Yohanes. Jadi ketika kita membicarakan pembangunan Allah, yang kita maksudkan adalah Allah Tritunggal sebagai hayat terus-menerus digarapkan ke dalam kita, dan melalui transfusi serta infusinya kita menjadi ekspresinya yang esa. Ekspresi ini adalah perkembangan dan perluasannya. Semoga pemikiran ini tersirat di dalam hati kita, dan kita dapat melihat terang yang semakin besar bersinar atas kita, sehingga kita akan semakin melihat satu rencana yang mulia, satu kehendak kekal Allah, dan satu wahyu yang disingkapkan kepada kita melalui Injil Yohanes. Puji Tuhan saudara-saudari, kita sampai di sini dan akan kita lanjutkan di dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda dimanapun Anda semua berada. Sampai jumpa pada sesi yang berikutnya. Amin.